aku sekalian, mari kita lanjutkan ya. Ini insya Allah ini pola rok yang terakhir ya. Karena kita sudah diinformasikan ya, ada 6 model rok yang akan kita buatkan polanya. Nah, ini yang keenam ya. Yang keenam ini yaitu rok variasi pas panggul dan lipit searah ya. Insya Allah kalian tidak asing lagi dengan model rok ini ya. Ini kan model rok yang kalian pakai ya untuk seragam SMA dan SMK ya. Ini roknya seperti ini ya. Jadi ini namanya ini pas panggul ya, pas panggul. Kemudian bawahnya ini lipitnya searah. Jadi kalau arahnya itu ke kiri-kiri semuanya. Kalau mau kanan-kanan semua. Jadi ini pas panggulnya. Nanti di sini ada sambungannya, disambung ke bawahnya lipit-lipit. Makanya judulnya itu rok variasi pas panggul dan lipit searah ya. Nah, itu nama rok yang kalian pakai itu yang seragam itu namanya ini ya. Atau mungkin ada yang lain memberi judulnya apa, memberi namanya apa. Tapi kalau dilihat dari model seperti ini ya, Ibu bisa menggolongkan ya. Jadi nama rok ini jadi variasi pas panggulnya ini, kemudian lipit searahnya yang ke bawahnya ya. Nah, kita mulai saja ya untuk polanya ini. Untuk polanya sama ya. Sama dengan rok-rok yang lain ya. Jadi kalian pertama itu menjiplak ya, menjiplak pola dasar rok ya, pola dasar rok dari rok suede. Nah, makanya kalian harus paham banget pola dasarnya karena itu jadikan patokan ya. Nah, kalau sudah, nah ini kan Ibu juga sudah menjiplak ya, sudah menjiplak. Nah, ini pola rok suede-nya, ini gampang banget ya, ini cara membuatnya. Nah, ini untuk lipit searah ini, nah lipitannya ini kan 1, 2, 3, pokoknya kurang lebih ada 10 di bagian depan ya. Nah, ini kan baru setengahnya nih, baru setengahnya, berarti ada setengah lagi ke sini. Jadi kalau 10 tuh 5 sebelah kirinya, 5 sebelah kanannya. Makanya ini Ibu ya membagi 5 bagian, 5 bagian nih dari nah caranya itu ya. Ini kan tinggi panggul ya, tinggi panggul, ini lingkar panggul ya yang sudah ada di pola dasar rok ya. Nah, ini kita bagi, nah ini Ibu ini 23 ya. Nah, kita bagi 5 bagian ya. Jadi ini tadi 4,6 kurang lebih ya. Dibagi 5 bagian. Bentar. Ini kurang lebih 4,6. Di bawah juga sama ya. Di garis panggul 4,6, di bawah juga sama. Dibagi 1, 2, 3, 4, 5 bagian ya. Jadi antara atas dengan bawah ini karena kan lurus ya, berarti harus sama ya. Nah, sebelum kita membuat garis ya, nah ini si panggul ini, pas panggul ini jangan pas di panggul sekali gitu ya, menentukan garisnya. Jadi kita naikkan kurang lebih 5 cm, ini naikkan kurang lebih 5 cm ya. Nah, gitu ya, 5 cm. Kalau sudah ya, tarik garis lurus ya. Nah, kurang lebih lah ini ya garisnya. Nah, jadi mulai membuat garisnya itu dari sini sebetulnya ya. Ini atau kalau mau kalian pindahkan boleh ya ini. Jadi yang 5 cm-nya itu di bagian atas boleh ya, kurang lebih lah. Ini tadi 4,6 ya, atau ini kan bisa kalian pindahkan begini ya. Nah gitu ya. Nah, kalau sudah tinggal ini sudah naik 5 cm, tinggal kalian hubungkan ya dengan garis bagian bawah ya. Ini kan bawah sudah ada titiknya, atas juga sudah, tinggal menghubungkan begini ya. Nah, tarik garis ke bawah. Nah, itu ya. Ini juga sama ya. Lanjutkan. Ya. Sorry. Miring sedikit. Nah, itu ya. Jadi ada 5 bagian. Nah, kemudian ini kalian beri
garis ya, beri garis karena ini nanti yang akan kita potong ya. Nah, gitu. Jadi polanya seperti ini ya untuk model variasi rok panggul lipit searah itu ya. Jadi nanti polanya itu ada dua bagian ini ya. Ini satu bagian. Nah, nanti yang bagian bawah ini nanti dibagi, digunting-gunting nantinya ya. Kalau kita beri nomor, umpamanya ini satunya dari depannya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, gitu ya. Ini untuk bagian belakang ya. Nah, sampai di sini mudah-mudahan kalian paham ya. Untuk bagian atasnya ini kita benar-benar tidak dirubah karena menjiplak dari pola dasarnya. Jadi hanya ini saja yang rubahnya. Ini kan yang namanya model ini tidak kurang jelas ya. Ini ada kupnat ini kan, ada ini kupnatnya 2 kiri kanan ya. Nah, itu untuk lipit searah ya untuk pola bagian belakang. Nah, ini jangan lupa ya, ini kalau ini berarti ada 2 ya tanda polanya ya, ini 1, ini ke bawah 1. Nah, gitu ya. Ini jangan sampai lupa ya. Nah, ini juga serat kainnya, ini arah serat kainnya harus semua bagian diberi tanda ya arah serat kain karena nanti akan digunting-gunting ini. Akan digunting-gunting, diberi arah serat kainnya ya. Supaya nanti meletakkannya itu tegak lurus ya. Nah, gitu ya. Jadi ada 5 bagian. Nah, kurang lebih seperti itu ya polanya ya. Untuk bagian belakang. Kita lanjutkan anak-anakku ya, ini sekarang kita akan membuat pola bagian depannya ya. Nah, sama dengan pola bagian belakang, kita yang pertama itu menjiplak dulu ya, jiplak dulu pola bagian depan rok suai-nya, jiplak. Nah, seperti ibu ini ya, ini jiplakan dari pola rok suai ya yang sudah kita buat ya. Nah, selanjutnya ya sama dengan bagian belakang tadi ya. Ya, yang pertama ya ini tadi kan kita ini bagian panggulnya ya. Bagian panggulnya ya ini diukur. Nah, naikkan ya, maksudnya diukur berapa ya. Nah, kemudian untuk menentukan nanti titiknya di mana, nah kita naikkan samakan dengan bagian belakang tadi ya. Naik 5 cm. Jadi pembagiannya garis panggulnya itu tidak pas panggul tapi dinaikkan ya, supaya biasanya panggul itu kan biasanya ada perut yang paling besar ya, jadi kalau di bawahnya rada kaku tapi kita naikkan 5 cm ya. Nah, kalau sudah kita naikkan 5 cm, nah nanti diukur berapa, sama dibagi 5 lagi seperti tadi ya. Nih, ibu sudah menentukan titiknya nih, bagi 5, 1, 2, 3, 4, 5 dengan ini ya, dengan ke belakangnya. Yang bawah juga sama ya, dibagi 5, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kalau sudah gampang sekali, tinggal menghubungkan ya. Ini kita dari belakang dulu ya. Titiknya, titik atas ya dengan titik bawah dihubungkan. Gitu kan? Yang kedua juga sama. Yang ketiga, yang keempat, nah itu ya. Jadi ini ada 5 bagian yang sama ya. Nah, ini kita beri sama serat kainnya, jangan sampai lupa ya. Ini untuk bagian depan, bagian pas panggulnya, kemudian di bawah juga sama diberi tanda pola ya, karena ini nanti akan kita pecah ya, akan kita gunting-gunting supaya meletakkannya nanti lurus ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Tanda arah serat benang ya, serat kain, bukan benang, serat kain. Nah, itu ya. Kalau sudah, nanti kita lengkapi, maksudnya ditebalkan ya. Ditebalkan, ini pola untuk bagian
sisi panggulnya ya, sisi panggulnya. Ini karena sudah rada tebal ya, jadi nih. Nah, untuk bagian depan ini kalian bisa lihat ya. Ini di lipatan kain ya, bagian depannya. Jadi usahakan nanti tidak ada jahitan ya, supaya bagus ya. Nah, tuh seperti itu. Ini kupnatnya ditebalkan lagi. Ini sebetulnya ini sudah bawaan dari pola dasarnya ya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya untuk polanya. Jadi kita hanya mengubah bagian bawahnya, karena bagian atasnya sudah ini pas panggulnya. Yang dikembangkan itu bagian bawahnya. Jadi nanti ini kalau mau diberi nomor yang 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau sudah digunting-gunting nanti setiap nomor diberi jarak, tempel nomor 2, beri jarak, tempel nomor 3 dan selanjutnya. Ini akan lebih jelas nanti kalau meletakkan pola di atas bahan ya. Nah, seperti itu ya bahasanya. Karena memang akan lebih jelasnya nanti ya. Kalau sekarang kalian pahami saja bahwa membuat pola rok lipit searah ini ya, pas panggul lipit searah itu kurang lebih seperti ini pembuatan polanya. Nah, dilanjutkan jangan sampai lupa ya, ban pinggangnya juga harus digambar lagi ya. Nah, itu ya jadi untuk pembuatan pola ya, variasi pola rok ya, variasi pas panggul dan lipit searah. Ini untuk bagian depan, itu untuk bagian belakang. Gampang kan ya? Jadi tidak ada istilah Bu pusing menggambar pola, enggak. Kalau sudah kalian kuasai dasarnya itu, pengembangannya itu sangat gampang ya. Nah, nanti untuk pola-pola yang lainnya juga sama ya. Kecuali yang biasa yang tidak menggunakan pola dasar rok suai itu, mungkin kayak rok setengah lingkaran penuh, kayak itu kan digambar tersendiri ya. Kalau untuk yang lain-lainnya mungkin nanti ada pias 4, ada rok yang dikembangkan pas panggul, kemudian nanti bagian bawahnya mengecil, ada rok duyung dan sebagainya, masih menggunakan pola dasar dari rok suai ya. Nah, nanti mungkin ini untuk selanjutnya supaya kalian tidak pusing ya. Dengan 6 saja sudah cukup ya, insya Allah. Mudah-mudahan bekal dasar ada untuk kalian ya. Nanti untuk pengembangan model yang lebih bervariasinya bisa kalian kembangkan sendiri gitu ya. Itu saja mungkin yang bisa Ibu sampaikan ya untuk pembuatan rok variasi pas panggul dan lipit searah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.